Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Suci Rahma Channel. Dan tidak bosan-bosannya untuk saya mengingatkan kalian untuk klik tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya, dan juga like, komen, serta share ya kawan-kawannya. Dan kali ini saya mau meneruskan part 2 dari cerita kematian di hari Kamis Wage ya teman-teman ya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja mulai saja ceritanya. Tidak ada pergerakan sama sekali dari sosok Danu yang masih duduk menunduk di dekatku. Sesekali hembusan angin mengibas beberapa helai rambut keritingnya. Pendar lampu Petromax di tengah-tengah kami baru membuatku tersadar bahwa wajah dan bibir Danu kali ini tampak pucat pasi. Bingung entah apa yang harus kulakukan dalam kondisi seperti ini. Benarkah sosok di sebelahku ini bukanlah Danu yang sebenarnya? Setelah memupuk keberanian, dengan tubuh gemetar perlahan aku bangkit dari keramik makam yang kami duduki. Mau beli cemilan dulu nu, ucapku gagu tanpa melihat sosok Danu. Mungkin inilah cara kabur yang manipulatif. Masih tak ada respon darinya. Aku sengaja mempercepat langkahku. Dengan perasaan gugup, degup jantung, dan keringat dingin membuat langkah ini menjadi terasa sangat lambat. Baru beberapa detik meninggalkan makam Mbah Dahlan, tiba-tiba suara Danu menghentikan langkahku. Lampu Petromax, ora digawa mas? Tanyanya dengan nada pelan. Sejurus kemudian, aku berlari terbirit-birit meninggalkan makam. Napas ngos-ngosan sampai tak terasa sandal kanan terputus dan hampir membuatku terpelanting. Kedua sandal akhirnya aku tinggalkan di area pemakaman. Cukup lama berlari. Setelah dirasa aman, aku berhenti di tengah-tengah jalan desa. Meski suasana di sini juga sepi, tapi jarak makam sudah lumayan jauh. Kaki pegal, napas terengah-engah, hingga wajah pun ikut memanas. Tangan kiri berulang kali menekan dada sesak, hanya demi amplop dari Miran. Aku sampai rela ditemani Danu, karbitan sungguh sial. Langkahku terseok-seok menuju pos kamling pertigaan desa. Sembari menunggu kedatangan Danu, sepertinya hanya tempat inilah yang aman. Tempatnya seperti rumah panggung, berukuran kecil, hanya muat duduki 8 orang dewasa berbadan sedang sepertiku, berdinding bambu dan beratap daun rumbia. Mata bisa melihat ke segala arah karena dinding bambu hanya menutupi setengah saja. Dalam keadaan setengah syok, aku menanggalkan sarung dari leherku, kemudian mengenakan untuk menutupi seluruh tubuh. Duduk meringkuk di pojok kanan, seraya menggesek-gesekkan kedua telapak tangan untuk meminimalisir rasa dingin yang terus menerpa. Sempat sesekali memeriksa ponsel, ternyata belum ada kabar lagi dari Danu. Dingin malam semakin menusuk, sampai-sampai bulu kuduk ikut meremang. Tak terasa hawa kantuk mulai menyergap, hingga membuatku sering menguap. Entah sudah berapa lama waktuku habiskan dengan meringkuk di pos kamling. Sadar-sadar
Jam di ponsel menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ternyata lebih dari 3 jam aku tertidur dengan lelap. Sembari mengucek mata, dalam benak bertanya, apa kabar nasib makam Mbah Dahlan? Ya, mudah-mudahan aman. Setelah kembali memeriksa pesan ponsel, ternyata Danu mengabariku sudah stay di makam sejak pukul 12 malam. Langkahku terkopoh-kopoh menuju area pemakaman. Sampai di pintu gerbang makam, sorot sinar senter kuarahkan menuju gundukan makam Mbah Dahlan. Sudah ada Danu di sana. Ia tertunduk di keramik makam sebelah. "Woi Mas Joko, kok baru datang?" teriaknya ramah. Yakin sekali ini pasti Danu asli, terdengar dari celotehnya. Aku berjalan santai melintasi barisan batu nisan di area pemakaman. Langkahku terhenti tepat di depan gundukan makam Mbah Dahlan. Seraya mata terus memperhatikan sosok Danu. "Bengong koinu, rumangsamu jaga makami dukun podo kaya jaga makam diskotik. Bisa sesuka hati datang ya." Rasa jengkel sempat terlintas setelah melihat raut wajah Danu yang hanya cengengesan menyambut kehadiranku. "Maaf Mas, kan aku wis izin karo sampean. Iki aku bawa gorengan, ketuk karo tempe. Pengen ora?" Danu menyodorkan sekantong plastik. Tadinya aku berniat menceritakan kejadian yang menimpa sebelum Danu datang. Akan tetapi, tak ada pertanyaan dari Danu yang terlempar untukku. Akhirnya, niat tadi kuurungkan. Sebenarnya jika Danu penasaran, seharusnya ia pasti bertanya-tanya, kenapa lampu petromasku tinggalkan di makam ini. Sepertinya Danu sedang banyak beban pikiran, terlebih anaknya lagi sakit. Suasana dini hari di tengah pemakaman membuat hati sedikit ngilu. Pasalnya di depan kami terhampar barisan-barisan batu nisan. Terkadang otak berimajinasi membayangkan ada banyak pocong yang bangkit dari kubur. Sesekali aku memperhatikan Danu yang masih lahap memakan gorengan. Bajunya lusuh, bahkan sudah banyak tanah kuburan yang menempel. "Nuh, habis kuda lomping di sini, kok bajumu banyak tanah?" tanyaku. "Ora Mas, mungkin kena tanah pas aku tiduran tadi di sini," jawabnya. Kami sempat berbincang membahas tentang anak-anak Mbah Dahlan yang enggan ikut menunggu makam sang bapak. Kelihatannya mereka memang orang-orang sibuk. Miran dan adiknya adalah pedagang di kota. Pulang hanya sebulan sekali, itu pun untuk mengambil sekarung beras di tempat orang tuanya. Tepat pukul 3 dini hari, suara kentongan terdengar dengan ritme cepat dan keras. Aku dan Danu seketika berdiri dan berjalan keluar dari area pemakaman. Kami menghampiri pos kamling, tempat di mana kentongan berada. Di sana sudah ada sekitar 3 orang. Salah satunya masih sibuk memukul kentongan. "Ada apa Pak?" "Maling," tanyaku gugup. "Bukan kok, sudah 2 warga yang melapor kalau rumahnya didatangi pocong Mbah Dahlan," jawab salah satu dari mereka. "Ngawur, semalaman makannya tak tungguin, gak ada apa-apa Nuh," bantahku disusul anggukan cepat Danu. Kedua warga itu berani bersumpah, "Mas, mana mungkin bohong," bantahnya balik. Agak heran karena menurut orang-orang tiba tidak akan ada kejadian aneh jika makam Mbah Dahlan dijaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab selama 7 hari berturut-turut. Khawatir kabar pocong itu benar, aku buru-buru
pulang dan menyerahkan tugas jaga pada Danu. Nuh, balik ke makam, aku mau nengokin istri sama anakku sebentar. Kataku pada Danu yang langsung iya setujui. Setelah kentongan dibunyikan, banyak warga yang kujumpai sepanjang jalan, terutama para bapak-bapak. Namun saat langkahku menuju rumah melewati perkarangan pohon mirah, suasana mulai sepi. Sepertinya warga RT di tempatku belum semuanya mengetahui berita ini. Agak aneh berjalan di tengah-tengah pepohonan mirah. Langkahku seperti tidak ada habisnya. Jarak yang kutempuh semakin terasa jauh dari biasanya. Aku sempat berhenti, kemudian mengarahkan sorot sinar senter ke segala arah. Terlihat normal, tapi kenapa sedari tadi belum keluar dari pekarangan ini? Ketika angin bertiup, tiba-tiba aroma busuk menguat, baunya seperti bangkai. Rasanya tak tahan, hampir saja membuat muntah. Senter kembali kuarahkan ke area pekarangan. Tampak salah satu dahan pohon mirah bergerak lebih cepat dari yang lainnya. Lama ku perhatikan, tiba-tiba muncul kain putih kotor dari balik pohon mirah. Tanganku bergerak mengarahkan sinar senter perlahan-lahan ke atas. Ternyata kain putih kotor itu berdiri menjulang tinggi, hampir sama dengan batang pohon mirah. Sampai akhirnya sinar senter berhenti di bagian paling atas. Tampak sebuah kepala hitam legam yang terbungkus dengan ikatan tali. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk part 2-nya, dan kita lanjut lagi untuk part 3-nya untuk minggu depan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Like, komen, dan subscribe tentunya saya harapkan. Kita tunggu lagi part 3-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.